Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat MI Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Miss Via dalam pembelajaran tematik. Tema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi alat-alat pernapasan pada manusia serta fungsi dan proses pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Kita masuk pada materi. Yang pertama ada pernapasan, yang disebut respirasi. Pernapasan atau respirasi, yakni pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pernapasan ada dua, yaitu pernapasan internal dan eksternal, pernapasan dari luar dan pernapasan dari dalam. Pernapasan dari luar adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler. Pernapasan dalam adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Hasil utama dari pernapasan adalah energi. Berikut adalah alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Kemudian bawahnya ada faring atau tekak. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Dan kemudian menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Setelah itu menuju bronkus, cabang tenggorokan. Dan diproses oleh pulmo, paru-paru. Ini adalah gambar sistem pernapasan pada manusia. Silahkan anak-anak perhatikan dan buka buku Bebena halaman 81 serta cermati dan pahami. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rongga hidung. Merupakan jalan masuknya oksigen untuk pernapasan dan jalan karbon dioksida serta uap air sisa pernapasan. Udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu penyaringan, penghangatan, dan pengaturan kelembapan udara. Itu proses dalam rongga hidung. Setelah itu, penyaringan udara dan debu yang masuk bersama udara dilakukan oleh rambut dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung. Nah, berikut adalah gambarnya, bisa kalian perhatikan sendiri. Setelah dari rongga hidung masuk ke faring. Apa itu faring? Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan atau pernapasan. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan, saluran pernapasan, dan rongga mulut ke kerongkongan, saluran pencernaan. Nah, berbentuk seperti tabung corong, berfungsi sebagai jalan udara dan makanan. Selanjutnya kita bahas mengenai laring. Apa itu laring? Laring adalah pangkal tenggorokan. Gambar ada di samping, bisa kalian lihat dan amati. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Jadi suara kalian itu diproduksi oleh laring. Nah, peran laring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Kemudian ada trakea, batang tenggorokan, berbentuk seperti pipa, terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada atau toraks, panjang kurang lebih 10 cm. Gambar bisa kalian cermati dan amati bagaimana bentuknya. Fungsi dari trakea yang pertama adalah sebagai penyedia akses pernapasan bagi tubuh. Trakea menyuplai udara ke paru-paru agar udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Selain itu, trakea juga mampu menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, trakea bentuknya memanjang, bercabang 2, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Setelah itu ada bronkus, cabang tenggorokan. Gambar seperti ini, bisa kalian amati ya. Apa itu bronkus? Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan,
sebelum paru-paru. Berapa jumlahnya? Bronkus berjumlah 2 ya, sepasang ya, 2 atau sepasang, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Bentuknya bagaimana? Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang ke arah kanan. Lalu fungsinya adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi untuk mencegah iritasi atau infeksi. Bronkus dan alveolus. Gambar bisa kalian amati dan cermati. Bronkeolus merupakan sambungan dari bronkus dengan alveoli pada paru-paru. Bronkeolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkeolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Itu adalah pengertian dari bronkeolus. Kalau alveolus adalah kantong udara kecil yang menjadi alat kerja pernapasan. Fungsi alveolus yang utama adalah menjadi tempat pertukarannya gas oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini adalah mekanisme pernapasan manusia, gambarnya ya, bisa kalian cermati dan amati. Pada saat bernapas, ada 2 proses yang terjadi, yakni inspirasi, yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru, dan yang kedua ekspirasi, proses keluarnya udara dari paru-paru. Ingat, inspirasi, in itu masuk, eks itu keluar, itu bedanya, diingat dan diperhatikan. Mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama ada pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada itu sebagai berikut alurnya. Dari otot antar tulang rusuk, musculus intercostalis eksternal berkontraksi menuju tulang rusuk terangkat, posisinya datar. Lalu paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Lalu udara luar masuk ke paru-paru. Itu mekanisme pernapasan dada inspirasi. Yang mekanisme ekspirasi yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi menuju tulang rusuk menurun. Paru-paru menyusut. Tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara lalu keluar dari paru-paru. Buka buku Bepena halaman 91. Jika yang tadi pernapasan dada, sekarang kita masuk pada pernapasan perut. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme inspirasi yang pertama, sekat rongga dada diafragma berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi mendatar. Paru-parunya mengembang. Lalu tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Lalu udara masuk. Itu untuk mekanisme inspirasi. Mekanisme ekspirasi yaitu otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung. Paru-paru mengempis. Tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara dari luar. Ya, prosesnya adalah udara keluar dari paru-paru. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku Bepena halaman 91. Sudah selesai ya. Begitu kira-kira alur pernapasan manusia dan mekanismenya. Mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan kerjakan latihan soal. Apabila banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.